Ya, saudara-saudara, kita jumpa kembali di Rayudi Channel. Oke, teman-teman, kita mau edukasi lagi ya. Ini untuk pemilik mobil khususnya. Ini ada mobil Innova ya, teman-teman. Nah, ini yang punya mobil sebenarnya ya minta saya itu untuk perbaiki bagian kaki-kaki nih. Maksudnya mau gantikan pas rem dan suruh cek yang lain karena mau keluar kota. Nah, tapi di sini saya cek nih mesinnya. Nih ya, sebenarnya ini bukan yang utama saya suruh kerjakan, tapi di sini saya harus informasikan ke pemilik mobil, teman-teman. Ini sekaligus saya bikin kontennya buat saudara-saudara semuanya yang pemilik mobil supaya paham ya. Terlebih mobil kalau kita mau pakai ke luar kota misalnya ya, jarak jauh. Udah gitu mobil jarang sekali kita cek ya. Misalnya ngecek oli, ya yang umum-umum saja ya, minyak rem tuh jarang kita periksa ya teman-teman, minyak kopling. Nah, ini ada contoh ya. Ini mobil pas tadi saya ambil di rumah konsumen, ada asap keluar dari bagian kap mesin nih ceritanya ya. Terus saya cek, saya buka. Nah, ternyata di sini sudah terjadi kebocoran nih, teman-teman. Ini bagian atas mesin ya. Nih, coba lihat di sini, di atas mesin ini kan ada tutupnya nih, ada cover tutup bagian atas yang ada coil nih. Nah, ini kan filter udara. Nah, ke sini tutup ya atasnya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Ini udah bocor, teman-teman. Di sini ternyata asap itu netes ke sini, ke manifold. Jadi oli itu maksudnya netes ke sini, jadi asap, keluar asap ya. Asapnya banyak tadi ya, teman-teman. Nah, jadi ini yang harus diketahui. Kalau ngalamin masalah yang sama, lihat di sini ya. Ini yang terjadi sebetulnya ini sepele kalau saya bilang. Karena kita hanya harus mengganti packing bagian atas saja. Ini kan ada coil nih. 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, sekarang kita lihat bocornya ini. Nah, ini nih ya. Nih teman-teman, bisa lihat ya, ini bocor ya. Nih, jadi ini keliling terus sampai ke sini nih. Nih, terus ke sini. Nih, terus ke sini. Sampai ke sebelah sini. Itu bocor tuh. Tuh ya. Nah, terus dia ini kalau bocornya di pinggir sini, dia turun ke sini kan, kena manifold, akhirnya jadi keluar asap. Karena kan oli terbakar ya, jadi ada asap keluar. Yang kedua, nanti di sini bisa masuk nih oli ke lubang busi. Nih ya, udah gitu yang kita khawatirkan lagi, lama-lama netes makin banyak, akhirnya oli mesinnya habis. Ngeri ya. Coba sekarang kita cek dulu, teman-teman, oli mesinnya kita lihat ya. Nih, kalau ngecek oli mesin, mobilnya harus diparkir rata ya, jangan miring. Coba ini kita bersihkan dulu ujungnya. Kita tancapkan lagi ya. Harusnya ada di sini nih, di titik-titik kedua nih mestinya. Nih, coba kita masukin lagi. Kita cek. Diamkan dulu ya, kalau mau ngecek oli itu diamkan dulu mesinnya. Setelah hidup kurang lebih sekitar 5 menit lah, sampai 10 menit kita diamkan dulu, nanti olinya turun semua baru kita cek. Jadi kalau sampai nggak sempat ngecek oli, takutnya lama-lama ini malah habis olinya, kan ngeri ya teman-teman. Kita jaga-jaga aja. Syukur-syukur kalau masih ada olinya ya. Oh, ini masih ada olinya teman-teman ya, masih aman ini ya, berkurang sedikit aja. Nah, jadi itu teman-teman, seperti itu ya. Ini harus kita waspadai. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung ambil tindakan ya. Kita langsung saja membuka cover tutup atas ya. Nanti tahapannya itu teman-teman, kalau mau buka sendiri pakai kunci 10 sok aja yang kecil bisa ya. Buka semua baut 10 yang keliling yang ada di tutup cover ini, teman-teman, buka semua. Kemudian coilnya ada 4 teman-teman, lepas, tapi terlebih dahulu lepas soket. Ada baut 10 penahan coil ya. Sama ini filter udaranya kita lepas, ada 2 baut penahan filter udara. Ini ada selang hawanya kita copot juga, ada klem-kleman ya, sama belakang ada selang hawa satu lagi. Lepas semua soket yang ada di coil, hati-hati lepas soketnya itu mesti ditekan ya. Baru kita lepas coilnya menggunakan kunci 10. Pakai 10 sok yang kecil saja untuk kita melepasnya. Oke, sekarang ini saya skip, kita lepas ya. Ya teman-teman, kalau sudah lepas seperti ini kira-kira ya. Nah, ini soketnya sudah kita lepas dari coilnya ya, ada 4. Itu ya, jadi penahan filternya itu ada 2 baut untuk kita lepas. Nanti sekalian cek filter udaranya, kalau kotor bersihin sekalian. Nah, ini teman-teman ya, lihat di sini lebih jelas lagi terlihat rembes olinya banyak ya.
netes di manifold knalpot ini exhaustnya, langsung dia berasap teman-teman. Oke, kita copot ya. Nah teman-teman, seperti ini ya. Ini udah saya buka. Jadi kalau sudah terbuka seperti ini nih, coba kita lihat bocor olinya ya. Ini lihat ya, ini yang dari mesin. Ini udah kelihatan roken asnya ya, roken as sudah kelihatan. Nih di sini kalau mesin hidup kan oli naik ke sini nih. Nah, karetnya itu masalah. Jadi di sini akhirnya dia rembes turun ke sini tuh, lihat. Tuh ya, sama ini kan ada lubang busi nih. Nih, ini jangan sampai nanti oli masuk ke sini. Nah, jadi yang kita ganti karetnya ini ya. Nah, ini karet yang kita ganti. Nih, ini karetnya nih. Nih ya, karetnya kita ganti, nanti satu set aja kita beli. Nah, sama tengahnya ini. Ini buat jaga jangan sampai oli masuk ke busi nih. Nih ya, ini karetnya nih. Untuk jaga. Ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita ganti karetnya ini. Harganya lebih kurang sekitar, kalau yang ori 250 ya. Kira-kira 2,5-an lah. Yang originalnya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini karetnya yang baru ya teman-teman, sudah saya beli ya. Ini yang kita ganti ya, ini kita lepas yang lamanya, tinggal cabut aja, angkat seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, ini udah getas banget ya, waduh sampai kayak gini ya. Nih keras banget nih, mau diangkat aja susah banget, sampai lengket ya, udah getas dia. Keras kalau ditekan pakai kuku itu udah harusnya dia elastis ya, empuk gitu, tapi ini udah ngelawan jadi keras. Nih ya, sekarang kita coba lihat yang bagian tengah ini, tengah-tengah yang bisa rawan masuk oli teman-teman. Nah ini barunya ya, ini karet barunya. Beli dua ini tadi saya beli harganya 300.000, tengahnya 150, yang luarnya 150. Coba kita lihat yang tengah. Sekarang kita lihat yang tengah ya, ini yang tengah yang barunya. Ini karena karetnya itu original dan bagus ya, jadi satunya itu 150 dikali 2 jadi 300.000. Nih ya, sampai mau buka aja saya harus bantu pakai obeng. Nih sampai pecah-pecah begini. Ini rawan sekali, kadang-kadang ini nggak sadar pemilik mobil ya. Oli itu kadang-kadang dia bukan bocor keluar, malah kadang itu masuk ke lubang busi. Akhirnya koil mobil kita bisa cepat rusak, nanti mobil bisa menjadi pincang mesinnya. Ya gara-gara di ujung koil itu, di rumah busi itu ada oli yang menumpuk di situ ya, masuk. Ini teman-teman seperti ini ya. Oke, sekarang langsung kita pasang. Oke, sudah selesai teman-teman. Pekerjaannya sudah selesai. Sekarang kita akan hidupkan mesin mobilnya. Nanti kalau mesinnya sudah hidup, diamkan aja sekitar 5-10 menitan ya. Baru nanti kita kontrol lagi pekerjaan kita tadi. Karena waktu pemasangan karet itu harus hati-hati juga. Kalau dia misalnya kayak kendor gitu, dibantu lem sedikit supaya jangan sampai lepas. Karena kalau masang meleset takutnya rembes ya. Jadi hati-hati masangnya, dan kita kontrol ya. Di sini mesinnya sudah hidup. Coba kita kontrol dalam beberapa menit apakah masih ada terjadi kebocoran atau tidak. Dan kalau karet baru itu biasanya saya tidak pernah membantu lem ya. Lem bagian atas nggak perlu pakai tribon atau Permatek apa lem, nggak perlu ya, karena lemnya karetnya kan baru tuh karetnya. Nah jadi nggak perlu lagi. Ini teman-teman udah saya bersihkan juga di pinggirnya. Nah jadi di sini sudah tidak ada lagi oli yang bocor merembes ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi seperti itu teman-teman, ini aja sedikit kita berbagi buat edukasi ya buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi.